Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan hari ini kita sama-sama dapat hadir ke masjid kita yang tercinta dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salam beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk kurang lebih tanggal 24 Zulqa'dah. Sudah tanggal 24, perkiraan tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh di tanggal 8 Juni. Idul Kurban ya, perkiraan ya sekitar tanggal 17 Juni, karena walaupun bagaimana kita menunggu ya hasil keputusan dari pemerintah ya terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban, atau kurang lebih kalau kita hitung sekitar 2 pekan lagi ya, atau kurang lebih 14 hari atau lebih ini sudah masuk Idul Kurban. Oleh karena itu tentu kita mengajak semuanya untuk senantiasa menyiapkan ya kurban terbaik kita, karena kurban kata Nabi bukan sekali, tetapi kata Nabi setiap tahun kita disunahkan untuk berkurban. Mudah-mudahan kita sudah mulai menabung, meniatkan kita untuk melaksanakan ibadah kurban. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis nomor urut 76. Kebetulan hadis berikutnya juga 77 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Ini juga ada korelasi ya, ada hubungan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang nomor urut 76, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian makan, kata Nabi, maka hendaknya diucapkan bismillah. Fa inna nasiya fi awwala falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhirih. Tetapi jika lupa menyebutnya, jadi kalau mau makan kita lupa baca bismillah, tiba-tiba ada hidangan di depan kita langsung makan aja. Kadang begitu ya. Kata Nabi, jika lupa baca bismillah hendaknya ia mengucapkan. Hadisnya ada beberapa hadis. Saya bawakan 2 hadis pada hari ini. Bisa mengucapkan di hadis yang 76, bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya, bisa mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah pada awal dan akhir. Kalau kita lupa baca bismillah di awal makan, ya kadang begitu. Makan udah saking laparnya langsung makan aja. Ya. Begitu juga makanan baik ringan ataupun makanan besar ya. Makanan ringan itu maksudnya ya ngemil-ngemil gitu ya. Gorengan, mungkin ada buah, ada apa ya. Atau pagi-pagi kita makan ketoprak, makan nasi uduk ya. Kita kan kalau pagi kalau bukan nasi bukan makan kadang-kadang ya. Kalau pagi tahu lepet apa yang dibungkus-bungkus itu, kalau di Sunda itu namanya lepet ya, atau makanan-makan ringan. Itu yang dimaksud kita makan, walaupun itu kecil, itu disebut makan, bacalah asmaullah, yaitu bismillah. Kalau kita lupa, kata Nabi, bacalah bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya, kata Nabi, suatu ketika ada sahabat makan,
di hadapan baginda Nabi itu nggak baca bismillah. Sampai tinggal satu suap terakhir, Nabi mengingatkan, kalau makan tidak baca bismillah maka setan itu akan mengikuti makan kita. Maka kata Nabi diingatkan, bacalah doa, bacalah bismillahi fi awali wal akhir. Ketika baca asma Allah, maka setan akan memuntahkan yang ada di isi perutnya. Ya, jadi jangan lupa tentu ini ya. Jadi baca bismillah. Kan di hadisnya memang bismillah. Makanya kata Imam Nawawi, yang dimaksud bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita melihat konteks hadisnya bismillah saja, apakah boleh? Boleh. Bismillah. Tetapi kata Imam Nawawi, yang dimaksud bismillah itu bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Di hadis yang lain matanya sama, ya, hadisnya sama, isinya sama, tetapi doanya ada sedikit perbedaan. Kata Nabi di hadis yang lain bacanya adalah Bismillahi awwaluhu wa akhir. Bismillah awwaluhu wa akhir. Bismillahi wa awwaluhu wa akhir. Jadi ada hadis yang berbeda tapi intinya ya Bismillahi awwaluhu wa akhir. Atau di hadis yang lain Bismillahi pakai fi awwalihi wa akhir. Ya. Jadi ada sedikit perbedaan, tetapi kita boleh mengambil salah satu. Boleh Bismillahi fi awwalihi wa akhiri, atau boleh dengan Bismillah awwaluhu wa akhir. Hadirin dirahmati Allah, ini adalah kalau kita lupa membaca bismillah. Lalu bagaimana dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar? Doa itu setelah mengucapkan bismillah. Jadi jangan kebalik, kita baca Allahumma barik lana, bismillahnya kelewat, ya. Kita lebih mengutamakan Allahumma barik lana, tapi bismillahnya kelewat. Karena berdasarkan tuntunan hadis Nabi, yang pertama itu bismillah, jangan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru bismillahirrahmanirrahim. Jangan kebalik. Yang utama lebih mana? Yang utama pertama dulu bismillah dulu, baru Allahumma barik lana. Kalau Allahumma barik lananya tidak dibaca, tidak apa-apa kalau kelupaan atau waktunya ternyata kelewat. Yang utama adalah baca bismillahnya. Karena tuntunan Nabi mengucapkan asma Allah sebelum makan. Hadirin dirahmati Allah, berkaitan dengan hadis berikutnya, ya, ini ada korelasinya hadis 76, 77 dan seterusnya. Ada beberapa terkait dengan hadis Nabi adab makan. Ini menarik, misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terkait dengan adab makan. Salah satunya kata Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Ya, saya bacakan hadisnya. Ya ghulamus samillah wa qul biyaminika wa qul mimma yalika fama zalat tilka ni'mati ba'du. Kata Nabi, wahai gulam, bacalah bismillah. Itu sebelum makan. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Artinya tuntunan Nabi makan pakai tangan kanan. Tetapi ini sering jadi pertanyaan. Ya, saya kalau ngajar misalkan mahasiswa bertanya, Pak, kawan saya memang dari kecil terbiasa pakai kiri, ya, aktivitasnya lebih banyak tangan kiri. Voli, ya, menggunakan tangan kiri. Melempar bola dia lebih dominan tangan kiri. Bulu tangkis pakai tangan kiri. Lalu bagaimana kalau makan? Apakah boleh dengan tangan kiri? Karena dominan dari kecil memang tangan kiri, bukan tangan kanan, ya. Kalau dibalik susah. Hadirin dirahmati Allah, kalau kita melihat hadis makan pakai tangan kanan itu adalah sunnah, maka yang disebutkan oleh Nabi sebaiknya dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi.
Artinya, kalau makan mah tetap usahakan pakai tangan kanan, tapi ketika bulu tangkis tidak apa-apa pakai tangan kiri, karena tidak ada di hadis Nabi bulu tangkis harus pakai tangan kanan kan begitu ya. Oh dia basket, dia udah biasa pakai tangan kiri, tidak apa-apa basket pakai tangan kiri. Lempar bola dia kiper lebih banyak pakai tangan kiri, voli pakai tangan kiri. Tapi ketika dia makan, karena hadisnya memang tuntunannya pakai tangan kanan, sebisa mungkin kalau itu ada keluarga kita, saudara kita, teman kita, diusahakan karena ini bagian dari sunnah Nabi, tetap makannya tetap pakai tangan kanan, termasuk musyafahah, termasuk bersalaman. Ya, jangan kita pakai tangan kanan yang satu kiri, kebalik juga kayaknya nggak ketemu tangannya tuh ya. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang Nabi menyunahkan pakai kanan, ikutin pakai yang kanan. Tetapi aktivitas yang lain yang Nabi tidak menyebutkan harus dengan tangan kanan berarti itu mubah, boleh. Ya, yang tidak ada dalam hadis Nabi diharuskan dengan tangan kanan, tidak apa-apa aktivitas lain. Tapi untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang diberikan tuntunan oleh Nabi, salah satunya adalah makan dengan tangan kanan dilatih, karena itu bagian dari sunnah. Artinya, kalau dengan tangan kanan mengikuti sunnah Nabi berarti itu bagian dari ya ibadah, bagian dari ya kita mendapatkan pahala ibadah ya. Oleh karena itu hadirin, kalau terjadi itu untuk khusus makan sebaiknya dilatih untuk menggunakan tangan kanan. Walaupun aktivitasnya yang lain pakai tangan kiri. Karena hal-hal yang mubah tentu itu sebuah pilihan. Ya. Baik, berikutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, ini juga ya oleh Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan ya. Tetapi ini bagus sekali untuk juga kita. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami makan nggak kenyang-kenyang, nggak merasa kenyang. Jadi kalau makan tuh nggak kenyang-kenyang, nggak merasa kenyang. Qala fala'allakum taftariqun. Beliau bersabda, kemungkinan kalian makannya sendiri-sendiri. Ya, kata Nabi. Qalu na'am, qala fastami'u ala ta'amikum wadhkuru ismallah alaihi yubarak lakum fi. Kata Nabi, hendaklah kalian makan bersama-sama, hendaklah kalian makan berjamaah. Ya, dan sebutlah nama Allah, insya Allah kata Nabi, maka Allah akan berikan keberkahan. Jadi salah satu sunnah Nabi juga ya, kalau makan itu berjamaah. Fastami'u ala ta'amikum. Kalau makan jangan sendiri-sendiri. Ya, kalau belum punya istri, belum punya suami wajar ya makan sendiri karena masih sendiri ya. Tapi kalau udah punya istri ya istrinya kalau memungkinkan nunggu suami, suaminya ngajak istri. Tapi biasanya yang sering lupa itu suami ya, kalau udah saking laparnya pulang kerja langsung makan, nggak nunggu istri ya. Kadang-kadang begitu saking laparnya ya. Tapi sunnahnya tetap berjamaah bareng istri, walaupun ternyata istri sudah makan ya enggak usah dipaksa, karena makan mungkin enggak bisa dipaksa kalau udah kenyang ya. Tapi kalau memungkinkan istri kalau mau makan suami belum pulang, kalau masih cuman sebentar ya ditunggu, karena di situ ada sunnah, ada keberkahan. Kata Nabi, yubarak lakum. Kata Nabi di situ insya Allah ada keberkahan. Berkah itu kata Imam Ghazali kan artinya ziyadatul khair. Di situ akan bertambah kebaikan dari Allah. Ya, kebaikannya dari Allah. Kalau berjamaah. Tetapi ini maksud berjamaah itu kalau memungkinkan. Ya kalau istrinya masih jauh, suaminya masih lama, udah lapar nungguin suami, jangan juga ya. Tapi ini kalau kita ingin mengikuti sunnah Nabi, kalau dalam suasana yang memungkinkan, dibiasakan anak kita juga diajak makan bareng.
Kadang-kadang anak kita suka makannya di kamar, ini jadi masalahnya. Anak itu kadang-kadang sukanya makan di kamar karena apa? Supaya makannya bisa sambil lihat HP, kadang-kadang gitu. YouTube-nya tanggung, lagi sambil medsosan, ya bukan sambil komunikasi melalui media sosial, nanggung biar gak diomelin makannya di kamar. Nah, makan dalam kesendirian kalau memungkinkan kata Nabi fastami'u ala ta'ami, ya diusahakan makannya itu bareng, ya karena kata Nabi di situ ada keberkahan, ya. Tapi kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan, artinya supaya kita mengikuti sunnah Nabi, makan dapat pahalanya banyak. Dari makan apa namanya tadi, makan baca bismillah sudah menjadi bagian dari sunnah Nabi, ibadah. Makan bersama bagian dari ibadah. Yang berikutnya menarik lagi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini biasanya bapak-bapak nih ya. Jadi ternyata ada sebuah hadis yang menarik. Kata Nabi, akulu wa ana muttaqin. Kata Nabi, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Menarik ya. Ada beberapa hadis ya. Saya ambil hadisnya. Nabi itu dalam riwayat Imam Bukhari, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi itu tidak makan sambil bersandar. Karena kata Nabi, makan bersandar itu salah satunya menyebabkan orang terlalu nyaman sehingga makannya akan berlebihan, udah kenyang ditambah lagi. Jadi salah satu sunnah Nabi ini juga, ya, kalau makan jangan sambil bersandar. Tapi memang kalau makan bersandar itu enak ya, ya enak, lebih asik. Tapi kalau kita mungkin di meja makan sih, kalau bersandar susah mungkin ya. Tapi maksudnya kalau duduk bersandar di tembok makan, nah itu kata Nabi, aku tidak makan dalam keadaan bersandar. Hadirin rahmati Allah, ya beberapa hadis ya, termasuk ada beberapa adab terkait dengan hadis adab makan ya, termasuk bagaimana Nabi ya tidak mencela makanan dan sebagainya, tapi mungkin nanti terlalu lama hadirin sekalian ya, jadi mungkin saya cukupkan. Saya simpulkan sedikit berdasarkan hadis Nabi nomor urut 76 dari kitab Mukhtarul Hadis, bahwa ketika mau makan kata Nabi bacalah bismillah. Yang dimaksud bismillah kata Imam Nawawi bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama ya. Kalau memungkinkan lanjutkan dengan baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau mungkin doa yang lain ya. Doa sebelum makan. Kalau kita lupa, udah kadong makan, kalau masih memungkinkan, masih ada sesuap lagi terakhir, ucapkanlah bismillahi fi awwalihi wa akhir. Atau di hadis yang lain mengucapkan bismillah awwaluhu wa akhir. Ya, boleh mengambil salah satu. Karena ini hadisnya juga ada beberapa. Ya, ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, ada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, dan ada beberapa hadis yang mirip ya. Intinya kalau kita lupa baca itu bismillahirrahmanirrahim ya, kalau lupa. Berikutnya tadi juga sesuai dengan sunnah Nabi, Bapak hadirin sekalian, kalau kita makan ya juga sunnahnya menggunakan tangan kanan, dan dimungkinkan di hadis berikutnya adalah kalau makan usahakan kita bersama-sama ya dengan yang ada di sekeliling kita, maksudnya di keluarga atau mungkin kalau ada tamu bersama tamu ya. Hadirin rahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan diberikan kita kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.